Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Cerita Fiksi Anak, yang beranggotakan Aan Awaludin dan saya Herina Febriati Susanti. Pengertian cerita fiksi anak. Cerita fiksi anak menurut Burhan Nurgiantoro adalah cerita anak yang kebenarannya tidak menunjuk pada kebenaran sejarah, kebenaran empirik, faktual, dan segala sesuatu yang dikisahkannya bersifat imajinatif. Kusmarwanti menyatakan bahwa cerita anak adalah tuturan lisan, karya tulis, atau pementasan tentang suatu kejadian, peristiwa, dan sebagainya yang terjadi di sekitar dunia anak. Fiksi merupakan sebuah kata yang berasal dari bahasa Inggris fiction yang berarti rekaan atau khayalan. Cerita fiksi berarti cerita yang tidak terjadi sebenarnya. Secara lebih luas, pengertian cerita fiksi adalah sebuah karya sastra yang bersifat imajinasi atau khayalan dari penulis dan bukan kejadian yang sebenarnya. Dengan kata lain, cerita fiksi tidak terjadi secara sebenarnya di dunia nyata, tetapi hanya berdasarkan imajinasi, pikiran, atau khayalan seseorang. Fiksi merupakan bentuk prosa. Jika dilihat dari ceritanya, menampilkan cerita khayalan atau cerita imajinatif. Slide selanjutnya. Unsur-unsur cerita fiksi anak. Yang pertama ada tokoh. Apa itu tokoh? Tokoh merupakan pelaku yang perjalanan hidupnya dikisahkan dalam cerita. Dalam cerita anak, tokoh tidak harus berwujud manusia, tetapi juga dapat berupa binatang, tumbuhan, atau suatu objek lain yang dipersonifikasikan. Yang kedua ada alur cerita. Alur merupakan rangkaian peristiwa yang terjadi berdasarkan hubungan sebab akibat. Keterkaitan antar peristiwa dan hubungan sebab akibat itulah yang menyebabkan alur cerita menjadi logis. Yang ketiga ada latar. Latar merupakan landas tempuh berlangsungnya berbagai peristiwa dan kisah yang diceritakan dalam cerita fiksi. Yang keempat ada tema. Tema dapat dipahami sebagai gagasan yang mengikat cerita. Selanjutnya akan dibacakan oleh Aan Awaludin. Moral amanat pesan yang dapat dipahami sebagai sesuatu yang ingin disampaikan kepada pembaca. Sesuatu itu selalu berkaitan dengan berbagai hal yang berkonotasi positif, bermanfaat bagi kehidupan, dan mendidik. Selanjutnya yaitu sudut pandang. Menurut Abrams melalui Nurgiantoro mengemukakan bahwa sudut pandang merupakan cara atau pandangan yang dipergunakan pengarang sebagai sarana menampilkan tokoh, tindakan latar, dan berbagai peristiwa yang membentuk cerita dalam sebuah teks fiksi kepada pembaca. Yang selanjutnya yaitu slide dan nada. Slide dan nada berkaitan erat satu sama lain. Slide berkaitan dengan masalah memiliki aspek kebahasaan yang dipergunakan dalam sebuah teks kesastraan, yaitu bentuk atau sarana yang dipergunakan atau sarana yang digunakan untuk mengekspresikan gagasan. Nah, selain unsur-unsurnya ini juga ada jenis-jenis cerita fiksi anak. Cerita fiksi anak yang pertama itu jenis-jenisnya novel dan cerpen. Novel dan cerpen, novel itu yang terbit sendiri dalam sebuah buku. Cerpen umumnya dimuat dalam berbagai majalah dan surat kabar. Selanjutnya fiksi realistik.
Fiksi realistik. Cerita fiksi yang berkisah tentang pertemanan anak-anak sekolah sebaya, usaha dan kerja keras anak-anak miskin, membantu orang tua, kehidupan harmoni sebuah keluarga, pertengkaran anak-anak, binatang peliharaannya. Model kehidupan seperti itu dapat dijumpai secara nyata oleh anak dalam kehidupan sehari-hari. Dan cerita fiksi yang mengangkat hal-hal tersebut dikenal sebagai fiksi realistik. Yang selanjutnya, fiksi fantasi. Cerita fiksi fantasi dapat menampilkan tokoh dan alur yang hampir sepenuhnya fantastik. Artinya derajat kebenarannya dipertanyakan atau gabungan antara unsur realistik dengan fantastik. Selanjutnya, fiksi historis. Cerita fiksi yang menggabungkan antara sesuatu yang bersifat faktual, masa lalu dan imajinasi itu kemudian disebut sebagai fiksi historis. Fiksi historis merupakan sebuah cerita yang mengambil bahan dari suatu periode yang lebih awal dengan penekanan pada peristiwa-peristiwa yang luar biasa yang bersifat historis. Fiksi ilmu pengetahuan. Apa sih fiksi ilmu pengetahuan itu? Yaitu suatu bentuk fantasi berdasarkan bentuk hipotesis tentang ramalan yang masuk akal. Alur, tema, dan latarnya secara imajinatif didasarkan pada pengetahuan, teori, dan spekulasi ilmiah. Misalnya, cerita tentang perjalanan luar angkasa, petualangan di planet lain, dan sebagainya. Selanjutnya itu fiksi biografis. Fiksi biografis didefinisikan ditulis berdasarkan penelitian yang mendalam, namun membiarkan pengarang mendramatisir peristiwa-peristiwa tertentu dan mempersonalisasikan subjek tersebut. Bukan sekedar melaporkan langsung seperti biografi otentik, biografi yang didefinisikan mempergunakan naratif bukan analitis. Oke, selanjutnya akan dibacakan oleh Herlina Febrianti. Kesimpulan dari hasil diskusi kami adalah cerita fiksi anak merupakan cerita yang berdasarkan imajinatif dan memberikan keunikan tersendiri. Karena dalam cerita tersebut terdapat unsur-unsur yang membedakannya dengan yang lain, yaitu unsur intrinsik dan ekstrinsik. Unsur fiksi yang termasuk dalam unsur intrinsik misalnya adalah tokoh dan penokohan, alur, pengaluran, dan berbagai peristiwa yang membentuknya, latar, sudut pandang, dan lain-lain. Sedangkan hal-hal yang dapat dikategorikan ke dalam unsur ekstrinsik misalnya adalah jati diri pengarang yang mempunyai ideologi, pandangan hidup, dan way of life bangsanya, kondisi kehidupan, sosial budaya, masyarakat yang dijadikan latar cerita, dan lain-lain. Cerita fiksi anak sangatlah banyak macamnya, diantaranya yaitu novel, cerpen, fiksi realistik, fiksi fantasi, dan fiksi historis. Demikianlah pemaparan materi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.